selesai. Coba dicek kanan kirinya temannya ada yang nggak berangkat? Berangkat semua, Bu. Alhamdulillah, berarti dalam keadaan sehat ya? Iya. Tetap jaga kesehatan. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menumbuhkan sikap dan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan berdiri semuanya. Iya, Bu. Nyanyi bareng-bareng ya. Lalu si kecil. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa cinta. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, materi pembelajaran ini pertemuan kita yang pertama ya. Iya, Bu. Kita akan belajar hari ini kita akan belajar bab 1 tumbuhan sumber kehidupan. Kita akan membahas tentang bagian tubuh tumbuhan. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama itu ada peserta didik bisa mendefinisikan bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh dan mempertahankan diri serta berkembang biak. Siapa di sini yang suka sayur? Saya. Suka semua ya? Iya. Sayur apa aja? Sawi. Sawi, wortel. Mbak Ica, kalian mau nggak suka sayur? Sayur itu penting loh buat kebutuhan tubuh kita. Kalian sadar nggak ternyata sayuran terus bahan pokok yang kita makan sehari-hari ternyata itu dari tumbuhan. Nah, di sini Ibu ada cerita Alan, ada Mia dan ada Ibu Guru. Di sini Alan tuh heran, kenapa tanamannya kok bisa mulai kering ya? Wah, tanaman ini daunnya sepertinya sudah mulai kering. Kemudian Ibu menjawab, Lan, kalau mau memberi air pada tanaman, kita perlu memberinya melalui tanah. Kamu tahu alasannya, Mia? Kemudian dia menjawab, karena di dalam tanah ada akar, itu fungsinya akar. Jadi di sini fungsi akar berfungsi untuk menyerap air. Nah, siapa yang sudah tahu bagian dari tubuh tumbuhan? Akar, terus bunga, terus biji, terus buah. Ya, pintar semua ya anak-anak Ibu. Iya dong. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, sebaiknya kita menyanyikan lagu bagian-bagian tumbuhan menggunakan nada menanam jagung ya. Mau berdiri apa duduk? Duduk. Yang semangat ya. Ya, sambil nunggu nggak apa-apa. Kedua mata, ketiga daun, keempat
tumbuhan, bunga, batang, dan akar. Selanjutnya adalah, nah ada yang sudah tahu apa fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan? Nah, kita pelajari bareng-bareng ya. Ini Ibu akan menjelaskan apa saja fungsi dari tubuh tumbuhan. Yang pertama ada daun. Daun itu berfungsi untuk membuat makanan. Jadi makanan yang akan diproduksi oleh daun, kemudian nantinya makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Yang kedua itu ada buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan menyimpan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu bunga. Bunga berfungsi untuk berkembang biak. Betul. Nah, bunga yang sudah berkembang biak nantinya kan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji, dan kemudian biji inilah yang nantinya akan ditanam kembali sehingga akan menghasilkan bibit-bibit baru. Selanjutnya batang. Batang berfungsi untuk menyebarkan air, nutrisi, kemudian menyebarkan air, nutrisi ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang terakhir tadi dari cerita Ibu, fungsi akar untuk apa? Menyerap air, yang menyerap air. Ternyata akan fungsi untuk menyerap air, menyerap nutrisi, dan sebagai penopang tubuh tumbuhan. Nah, ternyata ada dua jenis fungsi akar. Ada yang tahu apa saja jenis akar? Kalau tahu sama tunggang. Ya. Sudah ada yang pernah lihat akar serabut dan akar tunggang? Coba mana yang akar tunggang dan akar serabut? Yang tunggang sini Bu. Yang A. Ya, yang ini serabut. Ya, betul. Sudah pintar. Wow. Kalau singkong itu, nah nanti kita bahas. Ya, di sini ada pengertian akar tunggang. Akar tunggang itu memiliki akar utamanya ya dari pangkal batang. Kemudian pada akar utama tubuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Kemudian yang kalau akar serabut itu dari pangkal batang. Di sini terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Di sini Ibu ada pertanyaan. Kalau wortel itu termasuk jenis akar apa ya? Tunggang. Serabut. Siapa yang jawab tunggang? Yang jawab serabut? Iya. Mbak Putri. Jadi yang benar itu wortel termasuk akar tunggang. Gitu ya. Ternyata akan bisa menyimpan cadangan makanannya di dalam buah, dan contohnya itu seperti wortel. Ternyata wortel menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Nah, jika kalian tahu, ternyata kalau kalian memakan wortel, kalian artinya memakan akar. Selanjutnya, nah, singkong. Akar apa singkong? Serabut apa tunggang? Akar serabut ya. Lalu bagaimana jika cadangan makanannya disimpan di dalam akar serabut? Buahnya banyak, bercabang. Ya, buahnya banyak, bercabang. Seperti singkong ya. Jadinya, akan seperti singkong. Setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh dan akan besar menjadi buah singkong. Siapa di sini yang bisa membedakan antara tanaman wortel dan tanaman singkong tadi? Kalau wortel itu akar tunggang. Ya, singkong itu akar serabut. Iya, betul. Ternyata tumbuhan itu juga sangat berfungsi bagi kehidupan manusia. Yaitu di sini Ibu ada manfaat bagian tubuh tumbuhan bagi manusia. Yang pertama itu sebagai sumber bahan pangan ya. Contohnya seperti tadi kan kita kalau sayur
sayur. Terus sayur itu kan dari tumbuhan, seperti sayuran, terus sagu, terus ada singkong. Kemudian yang kedua itu sebagai bahan perabot rumah, jembatan, dermaga, kapal, layang-layang, dan masih banyak lagi. Kalau perabotan rumah itu misalnya tembok itu kan dari tanaman bambu. Iya, terus layang-layang, kapal, jembatan itu dari kayu. Meja, ya. Terus yang ketiga sebagai bahan pembuat obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu tradisional. Siapa di sini suka jamu? Saya. Jamu itu kebanyakan dari tanaman apa ya? Ya, sekarang kita berkelompok ya. Iya, Bu. Di sini Ibu bagi kelompok. Yang kelompok pertama ada Mbak Anissa, Mbak Mutia, Mbak Vivi, sama Mbak Putri. Terus kenapa? Ya suka gitu, Bu. Terus yang kelompok dua ada Mbak Ica, Kak Frida, Mbak Siska, sama Mbak Eni ya. Silakan membentuk lingkaran. Jangan apa. Sekarang bentuk lingkaran dulu. Lingkaran kecil, lingkaran kecil. Lingkaran kecil. Nah di sini Ibu ada lembar kerja. Terus nanti kalian isi nama kelompok, terus hari dan tanggal praktikum ya. Terus nanti jangan lupa dibaca petunjuk pengerjaan praktikumnya. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Nah sebelum kita memulai kegiatannya, di sini Ibu sudah ada tumbuhan sawi dan seledri untuk kalian amati ya. Iya, ini kelompok 1 sawi. Terus untuk kelompok 2 seledri. Sebelum memulai, kalian amati dulu video yang telah Ibu buat ya. Ya, Bu. Biar nanti kalian lebih Bu, ini boleh diminum, Bu. jangan diminum. Oh, ini bensin ya? Bukan, itu pewarna makanan. Berarti ini makan, Bu. Berarti boleh diminum, Bu. Jangan, nanti sakit perut. Amati dulu ya. Oh, iya, Bu. Ini kan banyak sudah Ibu siapkan, jadi nanti kalian tinggal mengamati. Nah, tanaman tersebut sudah Ibu diamkan selama 12 jam. Silakan nanti diamati ya, Ibu bantu nanti. Nah, setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, silakan didiskusikan lembar kerja kelompoknya. Nanti kalau ada yang belum paham, silakan tanya kepada Ibu ya. Coba ini kita sobek ya sini.
Warna hijau, Bu. Ternyata di dalam sawi jadinya hijau. Ini merupakan fungsi batang ya. Iya, Bu. Silakan nanti diisi soal-soal yang sudah Ibu sediakan. Kemudian yang selanjutnya, ini Ibu bantu buat itu. Iya, Pak. Seperti apa syarat fungsi? Ibu belah ya. Di sini untuk saya, Bu. Ya boleh. Wah, Oh, ternyata tidak terlalu kelihatan ya yang di seledri. Tapi lebih nampak ke sawi. Nah, nanti silakan hasil dari semuanya ini silakan diisi pada lembar kerja yang telah Ibu siapkan. iya, Bu. Sudah silakan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa yang mau? Saya, Bu. Silakan. Wow. Gak apa-apa ya, Mas. Iya, di bawah. Silakan kelompok 1 dan kelompok 2. Langsung dibaca, Bu. Ya, boleh. Silakan. Apa yang terjadi pada seledri dan sawi? Pada tumbuhan sawi putih tampaknya berwarna hijau sesuai dengan pewarna makanan. Kalau sawi itu terlihat banget ya, kalau dia semakin hijau karena mengikuti pewarna makanan yang digunakan. Terus yang soal kedua, Cobalah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan sawi. Apa yang kalian amati? Setelah dipotong melintang, tangkai sawi putih di dalam terdapat warna hijau yang meresap ke celah-celah tangkai dan daun. ya dia masuk ya, airnya jadi naik. Itu termasuk fungsi apa? Fungsi batang. Bagian tumbuhan apa yang telah diamati pada percobaan ini? Bagian tubuh tumbuhan batang, tangkai, dan daun pada tumbuhan sawi. Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Fungsi batang adalah sebagai mengedarkan atau menyebarkan air nutrisi dari dalam tanah ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, selanjutnya kelompok 2. Apa yang terjadi pada seledri dan sawi? Pada tumbuhan seledri tangkainya berwarna lebih hijau sesuai dengan warna makanan yang diinginkan. Yang kedua, ada salah untuk memotong tangkai bagian bawah dari seledri dan sawi. Apa yang kalian amati setelah dipotong melintang tangkai seledri di dalamnya terdapat hijau yang besar atau menyerap celah-celah tangkai Tadi menyerap enggak? Menyerap kan tadi pasnya? Menyerap ya. Selanjutnya tumbuhan apa yang telah diamati pada percobaan ini? Khasiat tumbuhan batang, tangkai, dan daun pada tumbuhan. Apa kira-kira fungsi dari bagian tubuh tumbuhan tersebut? Fungsi batang adalah sebagai menyebarkan air nutrisi dari dalam tanah ke seluruh tubuh. sekali terima kasih untuk dua kelompok yang sudah maju ke depan. Beri aplaus dulu untuk mereka. Silakan dikumpul. Terima kasih ya. Oke, coba duduk kembali ke tempat semula duduknya. Sudah. Nah, di sini karena sudah mau pulang nih, Ibu ada soal evaluasi, tapi nanti dikerjakan di rumah ya. Iya, Bu. Dikumpulkan besok di meja Ibu ya. Ya, Bu. Jangan contohan, nggak boleh contohan ya. Ya, Bu. Jangan lupa PR-nya dikerjakan, ditunggu besok ya. Ibu tunggu jam 8. Iya, Bu. Di meja Ibu. Iya, Bu. Ada pertanyaan untuk pembelajaran pagi hari ini? Tidak. Paham semua? Sudah. Tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Bagian tumbuhan, bagian tumbuhan, bagian tumbuhan itu ada apa aja tadi? Ada
tumbuhan dan mengangkut air, nutrisi, dan zat organik dari akar ke daun serta membawa hasil fotosintesis dari daun ke bagian lain tumbuhan. Kemudian daun adalah organ tempat terjadinya fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan menggunakan energi matahari dan karbon dioksida. Kemudian ada bunga, adalah organ reproduksi tumbuhan yang menghasilkan biji. Bunga biasanya memiliki kelopak, makrosa, benang sari, dan putih. Kemudian ada buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang berisi biji. Buah berfungsi untuk melindungi biji dan membantu dalam penyebaran biji. Dengan memahami bagian-bagian dari tumbuhan, kita dapat memahami cara tumbuhan hidup, berkembang biak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Oke, pembelajaran kita selanjutnya itu fotosintesis, proses paling penting di bumi. Silakan kalian baca dan kalian pahami ya. Iya, Bu. Sudah siap pulang? Iya. Ayo, kalau sudah siap, silakan buku, pena dirapikan dulu, dimasukkan ke dalam tas. Silakan salah satu temannya memimpin doa. Kita pulang. Siapa? Silakan Mbak Fitri. Kita pulang, kita berdoa dulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ada salah Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.